Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi di Dialog Spesial. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama mahasiswa Jamiah Ahmadiyah yang sedang menempuh pendidikan mereka Mubasyir dan Syahid. Apakah Mubasyir dan Syahid itu? Tunggu, nanti kita sapa dulu mereka berdua. Assalamualaikum Bapak-bapak mahasiswa Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang di studio MTA Internasional Indonesia. Nah, Bapak-bapak mahasiswa, kita selama 25 menit ke depan kita akan berbincang-bincang berkenaan dengan Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Nah, langsung saja pemirsa, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berbincang-bincang bersama mereka berdua. Nah, sebelum kita masuk ke Jamiah, masalah Jamiah nih Pak ya. Mungkin bisa dikasih tahu kepada kita dari mana asal cabang dari bapak-bapak sekalian dan apa SMA yang sebelum masuk Jamiah Ahmadiyah ini. Silakan Pak Arsalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika awal saya masuk Jamiah, pada saat itu yang merekomendasikan saya adalah Jemaat Manislor. Karena pada saat itu ayah saya, yang mana merupakan beliau seorang mubalik, saat itu bertugas di Manislor. Dan saya merupakan lulusan SMA Arif Rahman Hakim. ARH ya? Ya, ARH, Tangerang Selatan. Saya lulus pada tahun 2015. Oke. Dan awal mengapa saya memilih ARH karena di sekolah tersebut saya mendapatkan pelajaran tambahan berupa tentang kejemaatan dan agama. Dan saya berharap bahwa pelajaran itu bisa memudahkan saya ketika di Jamiah. Asal cabang pertama Manislor. Manislor. Kemudian SMA-nya adalah ARH. Oke, untuk Pak Salam mungkin. Pak Salam mungkin bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya asal cabang Bau-Bau. Oke. Mungkin agak asing ya kalau untuk di tanah Jawa. Itu tepatnya di Sulawesi Tenggara. Oke. Jauh ya? Jauh, lumayan jauh. Saya sendiri alumni STM, SMK. Sekarang nama STM itu berubah menjadi SMK Negeri 2 Bau-Bau. Saya tamat sekitar tahun 2007. Oke. Untuk Pak Salam ini memang sangat jauh sekali ya. Mungkin di antara kalian berdua ini memang untuk awal terpikirnya masuk Jamiah itu pas kapan gitu? Apa mungkin sejak kecil atau mungkin sudah dari kecil sudah dibilang orang tua? Mungkin untuk Pak Salam ini kan mungkin sangat jauh ya untuk Jamiah Ahmadiyah itu memang sangat jauh, mungkin sangat jarang orang yang mau masuk Jamiah. Apa sih yang membuat motivasi Pak Salam ini untuk masuk Jamiah? Ya, baik. Awal terpikirnya itu sebenarnya cuma sekitar beberapa bulan sebelum saya berangkat ke Jamiah. Oh gitu. Bahkan beberapa minggu sebelum berangkat Pada tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2013. Nah, saya sekitar 2 minggu sebelum berangkat saya sampaikan ke Mubalik bahwa saya ingin masuk Jamiah. Tapi motivasi awalnya itu adalah karena saya adalah seorang anak wakaf Inau. Masya Allah. Anak wakaf Inau. Jadi ada semacam panggilan bahwasanya saya harus mengabdikan diri saya ke jemaat. Dan memang pesan orang tua saya selalu bahwa bapak saya terutama yang mewakafkan saya, bahwasanya beliau bilang kamu ini bukan milik orang tua, tapi kamu ini adalah milik jemaat. Jadi suatu saat kamu harus pergi ke jemaat. Baik, oke. Itu Pak Salam. Mungkin Pak Arsalan bagaimana? Jadi awal terpikir saya masuk Jamiah, biasalah dalam suatu obrolan kecil ya. Iya. Biasa orang tua suka berbincang-bincang dengan anaknya ya. Dan pastilah biasa orang tua menanyakan nanti ketika sudah besar ingin menjadi apa? Iya. Nah, Cita-cita gitu ya. Cita-cita. Nah, kemudian pada saat itu pertanyaan itu diberikan juga kepada saya, dan pada saat itu saya menjawab saya ingin menjadi seorang mubalik. Oke. Nah, saat itu tuh ketika saya masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Waktu itu masih tinggal di Bontang, Kalimantan Timur. Oke, itu kan sejak kecil saja sudah terpikir untuk masuk Jamiah. Nah, bagaimana respon orang tua ketika kalian ingin masuk Jamiah Ahmadiyah Indonesia? Atau teman-teman gimana? Pas setelah lulus SMA, saya mau ingin
masuk jamiah nih, gimana reaksi dari teman-teman, orang tua, orang-orang terdekat, adik atau mungkin kakak, bagaimana responnya? Pak Salam mungkin. Oke. Respon ketika saya sampaikan yang ditanyakan tadi itu kepada keluarga terutama ya, responnya pro kontra juga ternyata. Awalnya saya pikir itu akan disambut gembira gitu. Ternyata saudara-saudara pun ada yang berpikir, janganlah mau balik, kerjaannya susah. Terus ada juga saudara yang bilang dukung untuk masuk ke dalam lembaga silsilah mubalik. Bahwasanya perkhidmatan di jemaat yang terbaik adalah mubalik. Kemudian saya sampaikan kepada ibu. Ibu mungkin karena rasa sayangnya kepada anak agak berat gitu ngelepas anaknya untuk pergi jauh. Akhirnya setelah dijelaskan mengenai status saya sebagai anak wakaf Inau, akhirnya ibu saya mengikhlaskan gitu. Akhirnya memberikan tanda tangan sebagai rekomendasi anaknya untuk berkhidmat di jemaat. Oke, Pak Arsalan mungkin. Jadi setelah orang tua saya mendengar bahwa cita-cita saya ingin menjadi seorang mubalik, saat itu khususnya ayah saya, yang mana beliau merupakan seorang mubalik juga, beliau sangat mendukung dan bahkan beliau pada saat itu mendoakan, kata beliau amin. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan keinginannya. Dan pada saat itu juga ya, ketika saya saat SD, waktu itu masih di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian sampai kelas 1 SMP saya di Kendari. Dan lulus SMP pada tahun 2012 di Lombok. Ketika itu juga saya masih ditanyakan oleh orang tua saya. Nanti AA ketika sudah besar, lulus SMA mau jadi apa? Saya masih menjawab saya ingin menjadi seorang mubalik. Tambah kuat ya. Ya, dan kemudian lulus SMA dan saya mendaftarkan diri ke jamiah dan mungkin ini pengabulan doa dari orang tua saya juga ya. Dan dengan karunia Allah Ta'ala saya bisa masuk ke jamiah Ahmadiyah Indonesia. Alhamdulillah. Tadi berkat doa orang tua juga ya. Nah sekarang ini kan sudah masuk jamiah nih kan. Nah bagaimana reaksi atau mungkin pendapat kalian berkenaan dengan jamiah, bagaimana tempatnya, dosen-dosennya, pelajarannya susahkah atau teman-temannya bagaimana? Arsalan. Jadi menurut saya Jamiah Ahmadiyah adalah suatu wadah yang saya ibaratkan seperti kawah candra di muka. Yang mana kita tahu dalam dunia atau cerita perwayangan bahwa kawah candra di muka ini adalah tempat penggemblengan atau penempaan bagi para pemuda-pemuda untuk menjadi seorang pendekar yang memiliki mental baja ya, yang berani dan bertanggung jawab. Dan ya di tempat itu juga kan mereka bertapa ya, mungkin kalau kita sebagai sarana introspeksi diri. Dan begitu juga Jamiah Ahmadiyah Indonesia, bahwa Jamiah ini adalah tempat untuk menempa para pemuda Ahmadi, pemuda jemaat yang ingin mewakafkan sepenuhnya hidupnya secara 100% hanya untuk demi agama. Nah, jadi apabila kita ingin masuk jamiah yang mana endingnya nanti itu menjadi seorang murabi, menjadi seorang mubalik, maka kita itu jangan setengah-setengah. Kita jangan main-main, kita tuh harus benar-benar kafah lah sepenuhnya. Jadi kita kalau tidak ya lebih baik tidak. Dan pendapat saya tentang jamiah, para dosen, teman-teman dan pelajaran di jamiah, bahwa saya yakin bahwa di jamiah ini, jamiah dan para dosen akan sangat senang dan terbuka bagi para khadim yang ingin mewakafkan hidupnya menjadi seorang mubalik. Jadi seorang mubalik. Dan teman-teman saya juga, itulah yang saya rasakan ketika saya berada di lingkungan jamiah. Bahwa para dosen secara teliti dan secara memberikan perhatian lebih kepada kami. Jadi sangat protek gitu ya? Ya benar-benar memprotek, benar-benar mendidik secara teratur lah, teliti.
Dan teman-teman kami juga, kami saling menolong satu sama lain, saling Saling mendukung ya. saling mendukung, saling bahu-membahu untuk prosesnya pendidikan, belajar mengajar. Kemudian di asrama juga kita saling menjaga perasaan satu sama lain lah di asrama. Dan belajar biasa yang kita lakukan gitu. Oke, itu dari Pak Arsalan. Nah, gimana kalau untuk Pak Salam? Ya, baik. Saya alhamdulillah 7 tahun di Jamiah. Saya rasakan sendiri Jamiah itu seperti sebuah keluarga baru bagi saya. Ketika sebelum saya datang ke Jamiah, dalam benak saya Jamiah itu sebagai suatu instansi pendidikan yang benar-benar ketat dengan aturan-aturan yang sangat-sangat super ketat yang membuat kaku kehidupan seseorang. Tapi setelah saya masuk di dalamnya, baik dosen-dosennya, teman-temannya, itu dosen-dosen ibarat orang tua lah. Orang tua juga kan ada berbagai karakter, ada yang disiplinnya keras. Kadang mereka harus tegas, kadang mereka harus tegas, kadang mereka penyayang. Dan ke semua karakter-karakter yang diberikan oleh dosen-dosen itu, yang seperti kadang mereka memberikan motivasi, nasihat dengan bentuk yang tidak terlalu kaku, yang tidak menjatuhkan, sehingga membuat kita itu paham bahwasanya kalian di sini itu sebagai wakaf. Kalian adalah penerus dari jemaat. Kalian akan membawa jemaat ini kemana dengan karakter-karakter. Dan teman-teman yang ada di Jamiah pun seperti saudara-saudara sendiri. Akrab, bermain bersama, belajar bersama, bergaul bersama. Dan lingkungannya sangat-sangat luar biasa. Terjaga kita ibadahnya gimana, pendekatan kita kepada Allah Ta'ala, mendekatkan kita kepada jemaat seperti apa. Luar biasa di Jamiah. Kekeluargaan yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan pelajarannya mungkin? Kalau pelajaran itu, alhamdulillah, pelajarannya sendiri ketika kita ingin belajar selalu ada jalan. Apapun itu, seperti contohnya misalnya kita ingin belajar sepeda motor. Ketika kita tidak pernah belajar itu cara bagaimana untuk memasukkan gigi persenalan, itu kita nggak akan pernah bisa menjalankan sepeda motor. Seperti itu juga pelajaran harus menjalani dulu. Harus kita coba perlahan-lahan. Insya Allah pasti setahap demi setahap akan dapatkan hasilnya. Ini kita dapat kabar bahwasannya ada mubasyir dan syahid. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Salam aja mungkin. Mubasyir dan syahid ini apa perbedaannya? Mubasyir dan syahid ini dari segi pengkhidmatan sebenarnya dalam kacamata saya sendiri sama. Dalam kacamata saya sendiri berkhidmat untuk jemaat, bertablik, tarbiyat, membimbing anggota, mengarahkan anggota. Tapi mungkin dari segi jamiahnya sendiri ini merupakan degree, satu tingkatan tertentu di mana yang mubasyir menempuh pendidikan selama 5 tahun, sedangkan yang syahid menempuh pendidikan 7 tahun. Dan dari segi silabus pun jelas berbeda. Ada tambahan-tambahan tertentu yang tidak didapatkan di mubasyir, diperoleh di degree syahid. Nah ini antara kalian berdua ini mana yang mubasyir, mana yang syahid ini? Kalau saya boleh tanya ini. Mungkin Pak Salam mungkin mubasyir atau syahid ini? Alhamdulillah atas karunia Allah Ta'ala semata saya diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di degree syahid. Alhamdulillah. Pak Salam ini berarti? Dengan karunia Allah Ta'ala saya di mubasyir. Alhamdulillah. Jadi ini sudah mengerti bahwasannya mubasyir itu 5 tahun dan syahid 7 tahun begitu ya. Nah kemudian Pak Salam ini bisa terpikir untuk masuk syahid itu bagaimana ceritanya tuh? Unik juga sebenarnya ini cerita ini. Tapi kan memang 7 tahun kan, 7 tahun lama. Dan ini emang karena pertama untuk di Indonesia syahid. Jadi kami pun secara mental belum siap. Karena kami ketika diajukan untuk degree syahid, perasaan kami itu bimbang. Kami mampu tidak? Soalnya kami melihat kapasitas-kapasitas syahid yang ada di luar, yang menerapkan silabus internasional, itu mubalik berkaliber. Sedangkan kami tiba-tiba dihadapkan dengan seperti itu. Tapi karena semata-mata ketaatan kepada khalifah, kami berani mengajukan diri. Dan alhamdulillah Huzur memberikan manzurinya. Nah untuk itu tadi kan dari cerita syahid ya. Untuk Pak Arsalan mungkin ada nggak momen-momen di mana pengalaman-pengalaman yang menarik didapat di Jamiah, mungkin ada nggak?
pengalaman menarik yang saya dapatkan di Jamiah, karena alhamdulillah ya dengan karunia Allah Ta'ala juga mungkin saya bisa sampai 5 tahun. Banyak sekali pengalaman menarik. Ya, saya ingat ketika masa-masa saya berusaha untuk melawan ego pribadi keinginan pribadi, di mana kita harus mentaati segala macam peraturan yang ada di Jamiah. Yang terkadang peraturan itu tidak sejalan gitu dengan ego pribadi, keinginan pribadi. Nah, saat-saat seperti itu. Dan pada saat dimana saya berusaha untuk meninggalkan segala macam kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu yang tidak disiplin. Apa itu? Mungkin lebih objektif mungkin kita ya. Iya. Apa itu? Mungkin misalkan agak malas gitu dalam belajar. Memang saya merasakan ketika sudah Jamiah, saya baru benar-benar merasakan yang namanya belajar. Nah, kemudian ketika masa-masa saya mulai beradaptasi dengan lingkungan asrama, karena kita tahu kan lingkungan asrama kan terdiri dari berbagai macam watak, terdiri dari berbagai macam karakter dan suku. Dan yang paling berat adalah ketika saat-saat saya dimana mulai memahami yang namanya ruh wakaf zindagi itu sendiri. Dan yang akhirnya ya secara perlahan pun akhirnya saya paham juga. Nah, ini untuk kalian berdua ini apa sih keinginan ke depan atau harapan ke depan yang kalian capai? Mungkin Pak Salam. Satu keinginan yang ingin saya peroleh dalam berkhidmat di jemaat ini, yakni ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya kira itu saja. Oke, untuk Pak Arsalan? Mungkin harapan saya tentunya setelah mendapatkan pendidikan di Jamiah ini, supaya saya lebih memahami dari posisi seorang pengkhidmat yang memiliki ruh wakaf zindagi itu sendiri. Dan dengan pembekalan yang ada di Jamiah, saya berharap itu bisa menjadi bekal ketika saya bertugas di lapangan nanti. Nah, ini kan di luar sana itu banyak adik-adik kita yang masih belajar. Mungkin ada di SD, SMP, SMA. Nah, apa pesan dari kalian berdua ya untuk mereka-mereka yang sedang berjuang dalam masa pendidikan mereka? Pak Arsalan mungkin. Jadi pesan saya untuk adik-adik atau rekan-rekan saya yang masih berjuang di Jamiah. Jadi ayah saya yang merupakan seorang mubalik juga, beliau sering berpesan kepada saya ketika saya pulang ke rumah atau berkomunikasi dengan beliau melalui telepon, bahwa beliau sering berpesan kepada saya bahwa di Jamiah itu, belajar di Jamiah yang paling utama adalah, dan belajar di Jamiah yang paling utama dan diingat dan yang harus diamalkan adalah M2T, kata beliau. M2T. Apa itu M2T? Nah, lucu juga. M yang pertama adalah moralitas. Moral, menjaga perilaku, akhlak, dan tutur kata atau perkataan. Yang mana seorang mubalik akan menjadi tauladan. M yang kedua adalah mentalitas. Bahwa di Jamiah kita dididik menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang berani, terukur, dan bertanggung jawab. Yang T-nya? Ya. Yang T sekarang? Ya. Dan itu didapati ketika mengikuti kegiatan Faedah Safar dan lain-lain. Kita tahu bahwa di dalam Faedah Safar terdapat latihan mental, disiplin, taat, dan amanah. Yang terakhir adalah T, taat. Yakni nilai ketaatan kepada pemimpin. M2T tadi ya. Agak unik juga nih. Bagaimana kalau mungkin Pak Salam nih, ada nggak lagi M2T apa M berapa gitu? Saya mungkin kutip dari sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam.
beliau pernah bersabda, itaat me barakat he. Oke. Ini mungkin untuk pesan untuk rekan-rekan saya yang masih berjuang di Jamiah, bahwasanya di dalam ketaatan itu ada keberkatan. Nah, mungkin keberkatan ini lebih mudahnya dipahami seperti ini. Ketika kita mendapatkan suatu rezeki, misalnya contohnya 100.000, ada juga orang lain mendapatkan rezeki yang sama 100.000, tapi yang satunya tidak mendapatkan keberkahan dengan cara yang tidak baik, dan satunya mendapatkan keberkahan. Nah, dengan 100.000 ini dia mampu bertahan selama sebulan, sedangkan yang tadi mungkin cuma beberapa hari. Mungkin yang dapat keberkahan ini mendapatkan pertolongan lain dari Allah Ta'ala. Begitupun kita ambil contoh di Jamiah. Ketika kita taat dengan peraturan-peraturan yang ada di Jamiah, itu pelajaran-pelajaran setahap demi setahap, itu perlahan-lahan yang awalnya kita secara kapasitas kemampuan otak kita menghafal satu kosakata itu hanya satu hari itu satu kosakata, tapi karena dengan keberkatan tadi itu bisa kita mampu menghafal sampai 10 kosakata, 20 kosakata. Itulah bagian-bagian dari keberkatan ketika kita melakukan ketaatan di dalam jemaat. Selalu ada kemudahan-kemudahan. Itu untuk Jamiah. Nah, bagaimana untuk adik-adik kita yang ada di luar? Untuk adik-adik kita yang ada di luar sana, selalu menanamkan dalam dirinya itu adalah pertama akhlak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ketika kita menanamkan ketakwaan di dalam diri kita, itu insya Allah Allah Ta'ala sendiri yang mengajarkan kita ilmu. Oke, luar biasa sekali. Ini memang kunci sukses dalam lulus dari sebuah pendidikan. Untuk terakhir ini mungkin bisa disampaikan pesan untuk teman-teman kita yang ingin bergabung ke Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Mungkin satu orang aja, mungkin Pak Salam mungkin sebagai penutup. Baik, untuk rekan-rekan Hudam dimanapun Anda berada, yang ingin mengajukan dirinya berkhidmat dalam silsilah jemaat ini, baik yang berkeinginan maupun yang tidak berkeinginan, bahwasanya kebutuhan mubalik itu sangat diperlukan, dan barisan terdepan dalam mengkhidmati jemaat ini adalah mubalik. Dan jalan untuk menjadi mubalik adalah mendaftarkan diri kalian ke dalam lembaga Jamiah Ahmadiyah yang ada sekarang. Oke, terima kasih atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya banyak yang harus kita perbincangkan, namun karena kita dibatasi dengan waktu, kita cukupkan perbincangan kita sampai di sini. Oke, terima kasih telah berkunjung ke MTA Internasional Indonesia. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama rekan-rekan Jamiah Indonesia. Saya Nasir Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.